Di jam itu nanti dijelaskan lagi. Jam itu warna kuning, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 12. Seperti itu. Dijelaskan lagi dia secara terperinci. Di sana juga Putri mau ambil temanya tentang sekolah. Nah, di sekolah itu ada apa aja? Misalnya ada seorang murid, di sekolah itu ada kursinya itu warna apa? Warna merah. Mejanya itu warna apa? Warna putih, hitam. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya ada simpulan. Simpulan itu biasanya kesan seorang penulis terhadap objektif. Ada simpulan. Simpulan adalah pernyataan akhir yang dibuat berdasarkan informasi fakta atau uraian sebelumnya. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang belum dipahami atau ya ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Oke, baik. Ketika ada, Ibu akan melanjutkannya. Nah, selanjutnya ada ciri kebahasaan atau penggunaan bahasa. Di sini anak-anak Ibu siapa yang membacanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Ciri kebahasaan atau penggunaan bahasa. 1. Panca indera. Melibatkan penglihatan, pendengaran penciuman. Contohnya, suara ombak berdentum dan udara dingin menusuk. 2. Kata khusus atau konkret. Merinci kata sifat umum. Contohnya, indah, memesona, elok. 3. Kalimat perincian. Menjelaskan secara detail. Contohnya, ibuku orang baik. 4. Majas perbandingan. Menyandingkan objek dengan sesuatu yang lain. Contohnya, pohon kelapa melapai-lapai seakan memanggil. Oke, terima kasih Putri. Jadi ciri kebahasaan ataupun penggunaan bahasa yang pertama ada panca indera. Panca indera itu ada melibatkan penglihatan, pendengaran, pengerabaan, penciuman. Contohnya suara ombak berdentum, udara dingin menusuk. Itu ada yang tahu melibatkan indera apa? Pendengaran Terus? dan perabaan. Iya, betul. Yang kedua ada kata khusus atau konkret, yaitu merinci kata sifat umum. Contohnya indah. Indah itu artinya memesona ataupun elok. Yang ketiga, kalimat perincian, yaitu yang menjelaskan secara detail. Misalnya ibuku. Ibuku adalah orang yang sangat baik. Kita harus menjelaskannya itu secara detail. Jangan ibuku. Apanya yang ibuku? Ibuku jahatkah? Atau ibuku orang baikkah? Seperti itu. Yang keempat ada majas perbandingan, yaitu menyandingkan objek dengan sesuatu yang lain. Contohnya pohon kelapa melapai-lapai seakan memanggil. Contoh di sini itu membandingkan antara benda mati
mencari data dari subjek yang ditulis. Data yang dicari itu dengan cara kita mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Misalnya kalian mau mendeskripsikan museum, kalian harus pergi ke museum terlebih dahulu baru kalian bisa mendeskripsikannya. Selanjutnya, perincilah objek atau suasana yang akan kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Pembaca itu tidak mengalami langsung, seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang kamu deskripsikan. Jadi apa yang anak-anak ibu mau deskripsikan itu harus diperincikan. Misalnya tas. Tas itu ada warna hitam, habis itu ada resleting, habis itu di dalamnya itu ada apa aja. Misalnya ada buku, bukunya itu warna apa, ada warna putih, ada garis-garis, diperincikan lagi. Paham? Paham, Bu. Bisa kita lanjut atau
menyertakan kalimat perincian, dan sering menggunakan majas perbandingan. Langkah-langkah untuk menulisnya dimulai dari menentukan subjek dan judul, membuat kerangka, mencari data melalui pengamatan